الفاتحة حدد إلى المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصحبه وفروعه شهر الليل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع مشينا لا تكون في مقبرة صدور كريم التي تكون في مقبرة بدابة يعود المجد وجادي وكامل مفتشاتي وزوجاتي وكي عبد الحميد زجادي جمالتي وكي حسن بن عبد الحميد وكي أمين بن عبد الحميد وكي الطاهر بن عبد الحميد وكي عبد الرحمن بن زيد وكي عبد القادر بن أحمد بن زيد أن الله تعالى يأمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويرفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. لجميع طلابنا وطلباتنا mereka berada ya Allah, semoga mereka selalu sehat walafiat ya Allah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita pagi ini untuk seluruh jemaah dimanapun berada hadir pada pagi ini atau yang menyimak dari masing-masing, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keadaan sihat wal afiat, hajat-hajatnya Allah kabul, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqamah dalam keadaan Islam dan iman. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan awal di dalam kajian Al-Fiqhul Wadih. Ini adalah kitab dasar. Insyaallah kita akan baca, kita akan menelaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita faham di dalam fikih sehingga kita menjadi orang yang baik di sisi Allah dan di sisi manusia, dunia dan akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Dia ingin menjadikan umat itu baik, maka Allah memberikan pemahaman tentang agama kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan mengutip tentang muallif kitab ini, tentang pengarang menyusun kitab ini. Beliau adalah Al-Imam Mahmud Yunus. Mahmud Yunus ini merupakan asli orang Indonesia, dikenal dengan Profesor Mahmud Yunus. Beliau adalah salah satu tokoh dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di bidang pelajaran bahasa Arab. Karena beliau ini juga menulis tafsir Al-Quran, juga menulis kamus Arab Indonesia,
mengembangkan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Beliau lahir di Sungayang, tepatnya di Sumatera Barat, pada 10 Februari 1899. Beliau kemudian melanjutkan di Universitas Al-Azhar dan Darul Ulum Kairo, Mesir. Nah, yang akan kita kaji ini adalah tulisan beliau di pesantren-pesantren, banyak dikaji karena kemudahannya yang luar biasa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau hidup itu rentang lahir dari tahun 1899, kemudian wafat pada tahun 1980. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadna bi'asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca muqaddimahnya yang ditulis oleh beliau muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Sebenarnya kalau kita kaji Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ada dua perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini memiliki satu kesamaan, diambil dari kata Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman ini diambil dari rahmah, yang mana cakupan nikmat yang telah Allah berikan hampir kepada seluruh manusia, seluruh hewan, seluruh alam yang ada di muka bumi ini, baik dia yang beriman kepada Allah atau yang tidak beriman, semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada Allah, sama-sama semuanya diberikan kenikmatan, sama-sama diberikan kesehatan. Tapi kalau Rahim ini lebih spesifik lagi, lebih mendalam lagi. Rahim ini kata ulama hanyalah diberikan kepada muslim nanti di akhirat. Hanya muslim saja yang menerimanya. Artinya ketika amalan-amalan tidak bisa menyelamatkannya, rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya turun kepada muslim saja. Muslim, muslimat akan mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kena bisa memberikan pertolongan kepada kita yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membaca muqaddimahnya pada pagi hari ini. Semoga dengan wasilah muqaddimah ini kita bisa menyelesaikannya sampai akhir daripada kitab, karena kitab ini ada 3 juz. Kita akan memulai dari juz pertama, kemudian semoga Allah selalu berikan kesehatan kita semua, bisa berjumpa lagi, duduk bersama, bisa bermujalasah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah alladzi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ini faqahana fid din, memberikan pemahaman kepada kita fid din, dalam agama. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman tentang agama kepada kita. Hatta kita duduk bermujalasah hari ini, panjenengan semua memegang kitab ini ataupun tidak memegang kitab, karena di dalam kitab Taqabul Qaul dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sebentar saja di majlis ilmu, tidak pernah memegang, tidak memegang pulpen, tidak menulis apapun, satu huruf, tidak menulis satu huruf pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau itu lebih baik daripada memerdekakan
keutamaan kita duduk di majelis ilmu. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada umatnya melalui majelis-majelis ilmu. Semoga dengan majelis-majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita memahami ilmu, memahami ilmu-ilmu syariah dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita tahu puji itu bermacam-macam. Ada puji qadimun li qadimin, qadimun li hadisin. Jadi ada pujian dari Allah kepada hamba, ada pujian hamba kepada Allah, ada pujian Allah kepada Allah, ada pujian hamba kepada hamba. Ada 4 macam pujian yang kita ambil kesimpulannya adalah semua pujian-pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saya membaca di dalam kitab Muqaddimah Muhammad Yunus ini, beliau mengucapkan alhamdulillah, artinya segala puji. Baik saya memuji kepada Allah, baik saya memuji kepada panjenengan yang hadir pada pagi ini, ataupun panjenengan memuji kepada Allah, ataupun kita sama-sama memuji, semua ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang membuat baik kita, yang memberikan ilmu kepada kita, yang memberikan kesehatan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu, dan salawat serta salam ala khairil mursalin, tercurahkan kepada sebaik-baik para rasul, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya ajma'in secara keseluruhannya. Semuanya sahabatnya semoga selalu mendapatkan salawat serta salam daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam, pengarang kitab ini, penyusun kitab ini mengharapkan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kepada baginda, tercurahkan kepada pula kepada keluarganya. Ada 2 keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keluarga melalui nasab seperti Hasan dan Husain, seperti para sayyid dan sebagainya. Ada juga nasab, ada juga keluarga Nabi melalui agama. Dan kita ini kalau kita baca di dalam kitab-kitab yang lain, yang paling membutuhkan terhadap salawat itu adalah kita umat Islam. Kenapa? Dengan salawat ini orang-orang yang tidak baik harapannya adalah menjadi baik. Orang yang baik akan lebih baik lagi. Orang yang tidak terselamatkan di akhirat terselamatkan sebab salawat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini menarik sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ada perintah sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada perintah Allah yang diutarakan, yang difirmankan kepada umatnya, kepada kita semua untuk selalu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berselawat, ternyata tidak hanya kita diperintahkan, tapi Allah beserta malaikat-malaikatnya berselawat kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang luar biasa. Allah memerintahkan kita bukan hanya sekedar selawat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita salat, tapi ternyata Allah tidak salat, Allah tidak berpuasa. Tapi ketika memerintahkan kita tentang bab salawat, innallaha wa malaikatahu, jadi Allah mengutarakan dalam firman-Nya bahwa Allah duluan yang berselawat, bahwa malaikatnya duluan berselawat, baru sallu baru Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Baru kemudian memerintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu bulan selesai daripada Ramadan. Kalau kita lihat di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 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 3 kali. Setelah mengucapkan amin 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 3 kali, bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Apa yang ditanya? Apakah engkau tahu kenapa saya mengucapkan amin? Apa kata sahabat? Allah Subhanahu wa taala wa Rasul a'lam, lebih tahu. Wallahu a'lam wallahu wa rasuluhu a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya itu lebih tahu, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa malaikat Jibril datang dan memberikan kabar kepadanya, mendoakan kepadanya ketika dia naik mimbar. Apa yang dikatakan? Ya Muhammad, kalau ada, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kalau ada umatmu namamu disebut di sisinya, kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepadamu, maka dia akan masuk neraka. Kalau di dalam hadisnya maka dia akan masuk, maka dia masuk neraka. Tidak cukup di situ. Luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cakupan salawat ini adalah ketika disebut namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak mengucapkan salawat bagi umatnya, didoakan oleh malaikat Jibril, semoga dihinakan, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan di dalam surga, di dalam neraka, dan kemudian itu semua kejelekan-kejelekan akan tertuang kepadanya karena tidak mengucapkan selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya bagi orang yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah janjinya. Ketika berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan selawat. Allah Subhanahu wa taala akan bacakan selawat 10 kali kepadanya. Ini adalah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian allafatu hadzal kitab lil mubtadi'in. Allaftu, saya menulis, kata penulis kitab ini, hadzal kitab lil mubtadi'in, untuk para pemula. Kitab ini saya tulis, saya susun kepada para pemula fi ta'allumil fiqh bil lughah al-arabiyyah. Dan kemudian saya tulis, saya susun kitab ini kepada para pemula di dalam mempelajari fikih yang berbasis bahasa Arab. Jadi ini khusus kepada orang-orang yang ingin mempelajari fikih yang berbasis bahasa Arab. Wasamaituhu, dan aku namai al-fiqhul wadih, atau kita sebut dengan al-fiqhul wadih. Saya menamai kitab ini, kata Syekh Kiai Muhammad Yunus ini, dengan nama fiqhul wadih. Kenapa disebut dengan fiqhul wadih? Artinya adalah fikih yang jelas, liwuduhi ibaratihi, karena jelasnya ibarah-ibarah yang ada di dalamnya. Wasuhulati tanawulihi, jadi ungkapan-ungkapan yang sangat jelas. Wasuhulati tanawulihi, dan kemudahan memahaminya. Khususan, secara khususan terutama, li'annahu musyakkalun bi askalil kamilah, karena di dalam kitab ini dilengkapi dengan tanda baca. Alhamdulillah, kitab ini juga saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia beserta memang untuk memudahkan kepada para jemaah. Nanti insya Allah kitab ini kita akan bagikan. Alhamdulillah, ini kita
ditranslate ke dalam bahasa Indonesia agar para santri nanti di pondok-pondok bisa memudahkan beliau di dalam mempelajari kitab ini. Jadi di dalam kitab ini wasuhulati tanawuli. Jadi ada kemudahan pemahaman di dalamnya. Khususnya li'annahu musyakkalun bi askalil kamilah. Di dalamnya ini ada tashkil, sudah dilengkapi dengan tanda baca yang lengkap, al-kamilah yang sempurna, hatta innahum yaqra'una bi ghayati suhulah, sehingga bisa dibaca dengan sangat mudah. Bi ghayati suhulah, puncaknya kemudahan. Kenapa? Karena sudah ada dhammahnya, ada kasrahnya. Hari ini kita hanya membantu membacakan kitabnya saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kepada kita dan seluruh para jamaah di dalam memahami sesuai dengan yang Allah ridhai. Kemudian kata pengarang kitab ini, iktasartu fi ala dzikril muhimmatil masail fiqhiyyati. Saya membatasi pembahasan pada pokok-pokok masalah fikih yang penting saja, ala madhhabis sadati syafi'iyah, menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi pemahaman di dalam kitab Fiqhul Wadi ini hanya mencakup kepada madhab Syafi'i saja. Kenapa? Biduni ta'arudi li bayanil khilaf, tanpa menyertakan perbedaan-perbedaan bainal a'immah, di antara para imam. Jadi tidak menyertakan perbedaan-perbedaan pandangan di dalam kitab ini, fokus kepada pandangan madhab Imam Syafi'i. Ya, memang di Asia ini lebih banyak menganut kepada Syafi'iyah, termasuk kita Indonesia. Li'anna ghairu mulaimin li'uqulihim, karena pendapat pengarang kitab ini mengatakan karena hal itu tidak sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Wa yatanasabu ma'a sinnihim, yang lebih cocok ini, mereka ini lebih cocok untuk usia mereka. Artinya kitab ini lebih cocok untuk usia mereka yang masih berada di tahap dasar pemula di dalam mengkaji kitab fikih. Faqad qala al-murabbil azim, sungguh telah berkata murabbil azim, pendidik yang agung, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirna an nukallima an-nas ala qadri uqulihim. Jadi kata beliau, sabdanya beliau mengatakan, kami diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai kadar akal mereka. Jadi kalau bicara dengan orang biasa, jangan pakai bahasa-bahasa yang berbelit-belit, pakai bahasa yang sederhana, yang sekiranya ia paham. Jangan sampai menggunakan bahasa populer yang mana dia kemudian tidak paham. Ini sangat tidak baik sekali. Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam ta'allum wa ta'lim, di dalam belajar mengajar, ini adalah menggunakan bahasa yang baik sehingga para jemaah bisa memahami. Makanya para jemaah ketika berada di masjid masing-masing, ketika ada di mushola, ketika ada di sekolah masing-masing dalam mengajar kepada santri-santrinya, maka berikan pemahaman dalam ungkapan-ungkapan bahasa pengantarnya adalah bahasa yang bisa dipahami. Sesuaikan dengan kadar mereka, jangan mempersulit. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirna an nukallima an-nas ala qadri uqulihim, ini Rasulullah mengatakan, bersabda, kami diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai kadar akal mereka. Mukhatabul anfali, berbicara dengan anak. Ghairu mukhatabatir rijal, berbeda berbicara dengan orang-orang laki dewasa. Wa mukalamatul mubtadi'in, wa mukalamatul mubtadi'in ghairu mukalamatil mutawassitin, berbicara dengan para pemula berbeda berbicara dengan taraf yang sudah menengah. Nah,
sesuai dengan kadar mereka. Adhif ila dzalik, selain itu, anni ataitu ba'da kulli ibadatin, saya datangkan pembahasan-pembahasan setelah ibadah, setelah kajian-kajian pembahasan ibadah di dalam kitab fiqih ini, bibayanil hikmati, disertakan penjelasan hikmahnya. Memang setelah setiap kajian, setiap tulisan daripada Syekh Muhammad Yunus ini selalu disertakan hikmah-hikmah. Contoh, ketika membahas tentang zakat, dijelaskan di belakang hikmahnya itu bahwasanya di antara hikmahnya orang membayar zakat itu, suatu negara akan terlepas dari dosa pembunuhan disebabkan karena kelaparan, sehingga dia membegal. Orang yang membayar zakat, insya Allah suatu negara itu akan terlepas dari dosa itu. Kenapa? Karena perampokan, pembegalan itu akan sedikit, tidak akan banyak, disebabkan mereka lapar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini setiap pembahasannya ditutup dengan penjelasan hikmahnya. Kenapa? Liyakunu ala basiratin, agar mereka memahami mimma ya'maluna, terhadap sesuatu atau apa yang mereka, yang atas apa yang mereka kerjakan. Mimma ya'malun, agar mereka tahu apa sih manfaatnya saya melakukan sholat, apa sih manfaatnya saya zakat, apa manfaatnya saya berudu, agar mengetahui. Wa bima'rifati mimma yata'abbadun, dan juga mengetahui makna tentang mereka yang ibadahkan. Kita bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sholat, kita ruku, kita i'tidal, agar tahu itu makna masing-masing. Summa dzakartu ba'da dzalika bi asril ayatil qur'aniyah, kemudian saya tambahkan, saya sebutkan ayat Al-Qur'an atau hadis awil ahadisin nabawiyah isti'nasan. Jadi kita sertakan di dalam kitab ini ayat Al-Quran, ada hadis Rasulullah isti'nasan lahum bima'rifatil adillah. Jadi sebagai penguat agar mengenal dalil-dalilnya. Jadi tidak banyak, hanya sedikit-sedikit saja ada hadis di dalamnya, ada Al-Quran di dalamnya, tiada lain untuk mengenal bahwa amalan-amalan ini merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kita tahu ada 4 rujukan di dalam mencari hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW, yang ketiga adalah ijma' ulama, yang keempat adalah qiyas. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di dalam muqaddimah ini. Illa anni lam ulzim nafsi bi dzikri dhalim ba'da kulli mas'alatin. Illa anni lam ulzim nafsi, namun saya tidak memaksakan, mewajibkan kepada diri saya bi dzikri dalil, menyertakan dalil ba'da kulli mas'alatin, di setiap masalah. Jadi di dalam kitab ini tidak semua kemudian ada dalilnya, tidak. Kenapa? Li'annahu yu'addi ila su'ubati fawqa su'ubah, karena akan menimbulkan kesulitan ganda. Su'ubah fawqa su'ubah, jadi ada kesulitan di atas kesulitan lagi. Makanya ada kesulitan ganda ketika disertakan dalil-dalil setiap masalah. Fi fahmil masailil fiqhiyah su'ubatun fi fahmil masailil fiqhiyyati, kesulitan di dalam memahami, di dalam menafsirkan, kesulitan di dalam memahami masalah-masalah yang berbasis fikih. Wa su'ubatun fi tafsiril ayatil qur'aniyah, dan juga kesulitan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa? Ketika diberikan dalil secara perinci, belum lagi membahas Al-Qur'annya, belum lagi membahas fikihnya, itu akan ada kesulitan yang ganda di dalam membahas ilmu-ilmu terlalu detail di dalam membahas fikih itu. Makanya karena ini untuk mubtadi'in, untuk pemula, tidak perlu disertakan secara terperinci.
Wa mimma yajibu 'alal muallimina, dan adapun perkara dan sebagian daripada perkara yang wajib 'alal muallimin, atas para guru, ayat balus su'ubati, hendaknya bersabar di dalam menghadapi, menerima kesulitan-kesulitan itu. Wa yuzilu tilkal aqabah, dan berusaha menghilangkan rintangan tersebut. Jadi seorang guru itu seharusnya bisa mempermudah, bukan mempersulit, apalagi membuat tidak paham kepada para santrinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pesan yang luar biasa dari Kiai Maimun Zubair, bahwa ketika kita mengajar santri, mengajar anak itu yang sebenarnya adalah jangan pernah niatkan kita ingin mencerdaskan dia, ingin memberikan kepintaran kepada dia. Tidak. Dia memahami atau tidak, sebenarnya ini adalah ada di makamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugasnya Allah. Tugas kita adalah ikhtiar. Karena kalau niat kita ingin memintarkan dia tapi anak kita tidak pintar, atau murid kita atau santri kita tidak pintar, maka kita akan kecewa. Kenapa? Karena niat kita hanyalah sebatas ikhtiar untuk memberikan materi-materi kepada mereka. Ketika paham atau tidak, yang penting secara keseluruhan dalam menyampaikan materi ini sudah ikhtiar sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, memudahkan di dalam penyampaiannya, hati ke hati di dalam penyampaiannya. Paham atau tidak, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan urusan kita. Ini murni bukan ranah kita. Ini adalah ranah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hanyalah memberikan materi itu sebaik mungkin, semudah mungkin bagi mereka, sesuai kadar akal mereka. Fayajibu ayyabti'u, kemudian fayajibu ayyabtadi'u bitafhimil mas'alah. Kemudian mereka para pengajar ini wajib memulai dengan memberikan pemahaman dan menjelaskan. Ayabtu bitafhimil masail, memberikan pemahaman kepada mereka tentang masalah-masalah. Wa syariha wadihan, dan menjelaskannya secara jelas bijamil wasail, terhadap keseluruhan masalah-masalah itu. Summa la ba'sa ayyatu bidalil kulli mas'alatin, kemudian tidak perlu untuk mendatangkan secara detail dalil-dalil setiap masalah, itu tidak perlu. Fi fiqatin 'aliyah, pada tingkatan pelajaran yang lebih tinggi. Jadi tidak perlu kita mendatangkan pemahaman yang lebih tinggi lagi untuk kepada para pemula. Anaknya masih kelas 3 MI, anaknya masih belum sanawiyah, sudah dibacakan tafsir dan sebagainya. Ini tidak masuk. Ini menurut pandangan Syekh Yunus, Muhammad Yunus, pengarang kitab Al-Fiqhul Wadih. Kemudian wali, kemudian Allah, wali amalun kabirun ayyuqarrara hadal kitab ashab. Kemudian wali amalun kabirun ayyuqarrara hadal kitab ashabul ma'akhid diniyah. Saya sangat berharap buku ini dijadikan kurikulum. Ayyuqarrara hadal kitab ashabul ma'akhid diniyah fil madaris ibtidaiyah. Saya mengharapkan kitab ini dijadikan kurikulum oleh pengelola lembaga pendidikan fi madaris ibtidaiyah, di sekolah dasar agama. Jadi harapan beliau ini, buku ini, kitab ini dijadikan sebagai mata pelajaran di madrasah-madrasah dasar oleh lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian beliau mengatakan wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya pemilik taufik dan petunjuk, hidayah wal hidayati. Kemudian beliau menyertakan Padang Jumatis Tsaniyah. Di Padang beliau menulis pada tahun 15 Jumatis Tsaniyah, Jumadil Akhir, pada tahun 1354 Hijriah, atau kalau Masehinya 30 September pada tahun
1935 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam mukadimah kitab ini adalah pertemuan pertama dalam mengkaji kitab Fiqhul Wadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk orang-orang yang baik pada hari ini, termasuk orang-orang yang menyimak, yang mengkaji, yang duduk di majlis ilmu. Semoga Allah berkahi kita, berkahi keluarga kita, berkahi umur kita, dan kita ketika dipanggil oleh Allah semoga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.